Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman, mau kasih tahu aja bahwa channel ini sebagian besar itu ngebahas tentang skripsi loh. Teman-teman bisa, kalau yang perlu skripsi itu bisa klik playlist di YouTube channel ini. Ada nama playlistnya skripsi mahasiswa. Nah, di situ banyak banget penjelasan tentang skripsi, baik masalah teori-teori teknis bahkan ke masalah-masalah non teknis yang harusnya kamu tahu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tips. Ada 6 cara untuk membackup file skripsi kamu agar tidak hilang, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk mensubscribe dulu channel ini biar selalu tumbuh dan berkembang. Dan bagi teman-teman yang udah setia mensubscribe YouTube channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita simak video yang akan saya bahas. Oke teman-teman, bagi kamu yang sedang skripsi atau sedang mengambil skripsi, tentunya saat ini sudah pusing dengan teori, pening dengan revisi, bahkan sampai panas dingin karena memikirkan skripsi, bukan memikirkan yang lain. Nah, gimana tidak, selain harus memikirkan topik, materi, revisi skripsi, bahkan kalian juga dihadapkan sama masalah-masalah selain masalah skripsi. Nah, selain hal itu, teman-teman tahu nggak sesuatu yang sering terjadi dan sangat diremehkan oleh mahasiswa yang sedang skripsi, dan ini pengalaman saya adalah membackup file si skripsi tersebut. Jadi banyak yang remeh, udah simpan di laptop aja atau simpan di flash disk aja, nggak usah disimpan ke tempat lain. Nah, itu banyak yang meremehkan, gitu ya. File skripsi kamu itu teman-teman bisa saja hilang, gitu ya, tidak sengaja terhapus ataupun terkena virus, atau bahkan yang sampai amit-amit lah ya, laptop atau komputer kamu itu digondol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sangat nyesek dan ngenes banget. Nah, kalau misalnya laptop digondol orang atau komputer diambil orang, tentunya kalau kita memiliki rezeki lebih, kita bisa membeli lagi, teman-teman. Tetapi kalau filenya yang hilang, seberapapun uang kamu miliki, kamu tidak bisa mengembalikan si file tersebut, gitu ya. Nah, tentunya video kali ini nggak kalah pentingnya sama teori-teori skripsi yang pernah saya jelaskan di YouTube channel ini. Yuk disimak. Saya kasih judul 6 cara backup file skripsi agar tidak hilang. Oke, sebelum masuk ke cara backup skripsi, saya kasih tahu dulu deh, apa itu backup. Kalau orang teknologi tentunya pasti sudah familiar dengan kata-kata backup. Nah, backup itu sendiri kalau untuk bidang teknologi itu definisinya adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Jadi secara analogi umumnya bahwa backup itu simpan ke banyak media, nyimpen file ke banyak media. Nah, apa saja sih tipsnya atau 6 hal yang harus kamu lakukan untuk mencegah file kamu hilang atau terkena virus? Yaitu yang pertama, kalian sisihkan uang jajannya untuk membeli media simpan yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan media simpan satu, tapi bisa yang lain juga. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, memiliki media simpan di saat mengerjakan skripsi itu menurut saya suatu keharusan. Jadi media simpan tersebut bisa berupa flash disk ataupun memory card di HP kamu yang harganya relatif lebih murah. Jadi kalau yang punya budget sedikit, kamu bisa beli flash disk ataupun bisa beli memory card. Nggak usah besar-besar, 2 GB pun cukup untuk menampung file skripsi kamu. Nah, dengan memiliki media simpan tersebut, kamu dapat menyimpan file skripsi kamu di semua media simpan. Tidak hanya di laptop atau komputer kamu bisa simpan juga di flash disk atau di memory card yang kamu beli. Dan tentunya faktor akan hilangnya file skripsi kamu akan terminimalisir, jadi akan agak berkurang gitu ya.
tentunya kamu harus rajin mengcopy semua file yang ada di laptop kamu, file skripsi, secara bersama-sama, secara waktu yang bersama-sama di semua media simpan kamu. Jadi kalau punya flash disk, punya memory card, harus disimpan di waktu yang sama. Takutnya nanti malah file skripsi kamu mana yang udah update atau yang belum itu kamu lupa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya file tersebut sering kena virus atau hilang, virus ada yang menghapus file doc teman-teman, gitu ya. Saya mengalami banget hal seperti itu. Nah, kalian bisa simpan file si skripsi kamu dengan format RTF. Kalau biasanya kita simpan dengan format doc atau docx, nah teman-teman bisa pilih file type atau tipe file RTF. Nah, ini sangat membantu sekali ketika kamu ingin mengamankan file skripsi. Karena rata-rata si pembuat virus jarang yang menyerang file RTF. Kenapa? Karena jarang orang yang menyimpan file RTF. Tapi kalau misalnya orang sudah menyimpan filenya RTF semuanya, tentunya si pembuat virus akan menyerang file RTF. Nah, kalau sekarang itu teman-teman masih aman untuk menyimpan di format RTF. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kamu simpan atau kamu convert ke format PDF. Walaupun format PDF ini merupakan format portable dan sulit untuk mengeditnya, tentunya tidak salah jika kamu menyimpan file skripsi kamu yang berformat PDF. Nantinya, ya kamu dapat mengcopy paste artikel-artikel yang ada di file PDF tersebut. Jadi kalau hilang semua filenya, masih ada PDF-nya, kamu bisa copy paste teks-teksnya. Memang agak sedikit ribet teman-teman, tapi itu lebih mendingan dibandingkan dengan file skripsi kamu yang hilang semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih membahas tentang backup, yaitu simpan rutin file skripsi kamu di cloud internet. Dengan kemajuan teknologi teman-teman saat ini, serta perkembangan internet yang cukup pesat, hal tersebut dapat membantu kamu untuk menyimpan file-file skripsi kamu di cloud, di awan kalau di teknologinya. Misalnya contoh, kamu dapat menyimpan filenya di email kamu. Jadi kamu punya email, kamu masukin attach file skripsi kamu kirimnya ke email kamu juga. Jadi dari kamu ke kamu. Nanti suatu saat kalau misalnya file di laptop kamu hilang, kamu bisa buka email kamu. Yang kedua, si Google. Kalau pernah dengar Google Drive, itu juga bisa simpan file-file skripsi kamu di Google Drive, atau di Dropbox, atau di OneDrive punyanya Microsoft, atau di Box di website juga, atau kamu kalau misalnya punya handphone atau smartphone, punya aplikasi chatting, WA, Telegram, dan seterusnya, kamu bisa buat grup di dalamnya yang berisi kamu sendiri. Nanti kirim file-file tersebut ke grup tersebut. Nanti dia, kalau kalian download, dia akan disimpan di media handphone kamu. Tentunya pasti ada backup datanya. Selain itu, kamu juga dapat mencari di internet website-website yang bisa menyimpan file-file data kamu. Itu banyak banget gitu ya, kayak menyimpan Tiny Pitch dan seterusnya, itu bisa menyimpan file-file kamu. Yang kelima teman-teman, ya ini kalau misalnya kalian memiliki budget lebih lah, kamu bisa membeli harddisk eksternal ya ukuran 500 GB atau 1 tera gitu ya. Nah, dengan memiliki eksternal harddisk tentunya kamu akan lebih leluasa membackup data kamu, karena si harddisk tersebut bisa dibuat banyak partisi. Kalau 1 tera kamu buat 3 partisi itu bisa, sama seperti harddisk di laptop atau di komputer. Nah, kalau kamu misalnya menggunakan Windows 10 Pro misalnya, kamu bisa memprotek si partisi harddisk skripsi kamu dengan password. Tentunya ya jangan lupa masalah passwordnya. Kenapa itu menjadi penting? Karena si virus tidak akan bisa masuk ke dalam file folder kamu kalau misalnya folder tersebut terprotected. Nah, virus nggak bisa masuk dan jadi masalah ketika kamu lupa passwordnya. Yang terakhir, cara yang paling ekstrim dan jarang saat ini dilakukan oleh mahasiswa karena sudah paperless, yaitu
mencetak file skripsi kamu. Walaupun tentunya file skripsi tersebut harus kita cetak, kita harus mengeluarkan budget. Tentunya kalau misalnya ada file cetaknya, kita bisa mengetik apa materi-materi yang sudah kita kerjakan. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kalian sudah bab 4 terus file tersebut hilang dan kalian tidak punya backup sama sekali dan nggak inget apa-apa. Nah, kalau memiliki skripsi yang sudah tercetak, minimal kalian inget apa yang kalian kerjakan. Oke, itu aja teman-teman, tips atau sharing 6 cara backup file skripsi kamu agar tidak hilang. Gitu ya. Ini sekali lagi penting teman-teman. Ini sekali lagi penting buat kamu yang sedang melakukan atau sedang melaksanakan sidang skripsi ataupun mau sidang skripsi. Karena file-file ini sangat penting. Karena kita tidak bisa mengulang lagi atau sangat sulit walaupun kamu menangis-nangis, sangat sedih hilang file tersebut, ya kalau datanya tidak ada backupnya tetap hilang. Gitu ya. Itu aja teman-teman, sharing kali ini di YouTube channel ini. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe terus YouTube channel ini, kemudian share video-videonya. Channel ini di-share ke teman-teman, keluarga, dan seterusnya. Kemudian di-like juga. Dan jangan lupa kalau mau berdiskusi tentang skripsi, kamu bisa follow Instagram saya. Kita bisa komunikasi di Instagram saya di @robyuliendra saja gitu ya, @robyuliendra. Kalian bisa follow, nanti saya akan approve atau confirm. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.